Selamat datang di Astana. Dalam bahasa Kazakh, Astana berarti ibu kota. Presiden pertama Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, menjadikan Astana sebagai wajah baru negeri modern Kazakhstan. Angin musim dingin menyambut kedatanganku di kota baru yang dibangun megah di tengah ganasnya padang gembala. Pemandangan gedung-gedung menjulang tinggi memenuhi langit Astana dengan menara megah yang menjadi simbol kemewahan kota. Salah satunya sang ikon ibu kota, Menara Bayterek. Tak hanya sebuah simbol semata, namun setiap detailnya memiliki pesan simbolis. Menikmati pemandangan dari ibu kota terdingin kedua di dunia di lantai teratas Menara Bayterek dengan ketinggian 97 meter yang bermakna tahun di mana kota Astana menjadi ibu kota dari Kazakhstan. Masya Allah, indahnya. Desain dan simbol menara ini erat kaitannya dengan kepercayaan tradisional para perantau, yakni pohon kehidupan. Menara Bayterek ini adalah salah satu bangunan ikonik di kota Astana. Diambil dari nama sebuah pohon pada cerita rakyat di mana burung samruk meletakkan telur di atas pohon tersebut dan memiliki makna kehidupan serta harapan. Struktur menara melambangkan 3 pilar penciptaan, dunia bawah tanah, bumi, dan langit. Logam menara dengan berat lebih dari 1000 ton ditopang oleh 500 tiang pancang. Sementara puncak menara dihiasi bola kaca besar berdiameter 22 meter. Di lantai teratas Menara Bayterek ini terdapat cetakan tangan dari Presiden pertama Kazakhstan yaitu Nursultan Nazarbayev. Astana kini bermetamorfosa, jadi megapolitan dengan segudang fasilitas canggih, mewah, berteknologi tinggi yang memanjakan. Gedung berbentuk bola berlapis dinding kaca ini jadi tujuanku selanjutnya. Diberi nama Pavilion Nur Alam, tempat ini pernah menjadi lokasi perhelatan internasional yang membahas energi masa depan tahun 2017 lalu. Kala itu, Kazakhstan jadi kali pertama gelar hajatan besar bertaraf internasional. Di lantai teratas Astana Expo ini kita bisa melihat pemandangan kota Astana yang sangat indah 360 derajat dan kita juga bisa melihat gambaran kota Astana di masa depan. Canggih! Itulah kesan pertamaku ketika berada di Museum Masa Depan Kebanggaan Kazakhstan ini. Bangunan 8 lantai ini memiliki tema pameran yang berbeda di setiap lantainya. Mulai dari tema tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, hingga kekuatan luar angkasa. Semua tersaji canggih dengan teknologi multimedia. Kalian yang ingin berkunjung, aku sarankan mulai menjelajahi dari lantai yang paling atas. Biar tak terlewat akan suguhan proyek masa depan yang akan dibangun di Astana. Sejak menjadi ibu kota negara pada tahun 1997, Astana terus berkembang menjadi salah satu kota paling modern di Asia Tengah. Terbukti pula dari salah satu tempat ibadahnya yang megah dan elok, Masjid Agung Astana.
Masjid terbesar di Asia Tengah ini jadi salah satu yang terbesar pula di dunia dengan kapasitas 235.000 jamaah. Masya Allah. Seakan tak ingin menghilangkan identitasnya, ruang sholat utama masjid dilapisi karpet hias khas Kazakh. Dinding di sisi kiblat bertuliskan 99 Asmaul Husna yang diterangi cahaya keemasan seakan jadi jalan terang menuju lembar sajadah. How the Islam become more expand in this city right now? Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы Астана ол еліміздің елордасы болғандықтан, Астана болғандықтан біздің діни басқарма, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ол қара шаңырақ, ол да осында орналасқан. Және ол баршасына қамқорлығын алып, жаңағыдай бағыт-бағдар беріп, осы Астанада басшылық еткеннен кейін Астанада өте жақсы қарқынды ислам дамып келе жатыр. Әсіресе ислам діні жастардың арасында жақсы қазір кең тарап жатыр. Жастардың мешітке келуі қарқынды өте қазір ауқымды. Көп жастарымыз қазір дінге қызығады. Мысалға біз осы 2023 жылдың бір жылдық қорытынды жасаған кезімізде Menara masjid dengan tinggi 63 meter berdiri kokoh melambangkan usia wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tak hanya jadi rumah ibadah, masjid pun jadi tempat berbagai aktivitas keagamaan lainnya, termasuk mengucap janji suci pernikahan. Ruangan ini tempat di mana pernikahan berlangsung sebelum kemudian didaftarkan pernikahannya secara negara. Jadi di sini secara agama dilangsungkan pernikahan. Masjid juga jadi tempat belajar mendalami Islam. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat di muka bumi dan paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid. Karena sejatinya, masjid jadi tempat berkumpulnya kebaikan, ketaatan, dan tempat kembalinya iman. Ke salah satu kota terdingin di dunia, aku tertantang untuk mencoba bermain ice skating di Istana Es Alau. Dan daya tarik utamanya ya tempat bermain ice skating ini. Arena terdiri dari lintasan es sepanjang 400 meter dengan tribun penonton, 2 lapangan hoki es, dan ruang pendukung lainnya. Jadi tambah penasaran untuk turun ke arena, aku pun bersiap dengan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Karena baru pertama kali, aku pakai alat bantu dulu. Sulit untuk menyeimbangkan diri di atas arena es ini. Skating cukup sulit untuk dilakukan, jadi jatuh juga tapi tetap seru experience-nya. Nah, tempat ini merupakan salah satu indoor skating terbesar di kota Astana yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dan juga menjadi satu tempat hiburan. Dibangun pada 2010 silam, Alau dilengkapi dengan fasilitas ultramodern yang memungkinkan es tercipta dengan cepat. Berkat arsitektur dan lokasinya yang unik, Alau dianggap sebagai objek wisata dan gerbang olahraga ibu kota. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Di tengah perjuangan sebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah aku melihat asa yang terus menyala di Astana. Lewat sebuah madrasah, remaja di kota ini mendalami ilmu agama. Bila di Indonesia, madrasah identik dengan pendidikan sekolah dasar sampai tingkat atas, Astana Madrasah berbeda karena merupakan bangku pendidikan untuk jenjang setingkat perguruan tinggi. وجب إدغام النون الساكنة والتنوين في هذا الحرف ويسمى إدغاما ومن يسأل ميم مثل نعم
Berada di bawah naungan Kementerian Agama Kazakhstan, madrasah diantaranya mengajarkan Al-Quran dan hadis, bahasa Arab, dan pengetahuan umum. Сосын көп жылдар қызмет жасап, рухани білім беру бағдарламалары бойынша сол 20-шы жылдарға дейін қызмет жасап, 20-шы жылы қазіргі оқу орнымыз Астана медресе колледж болып атала бастады. Лицензиямыздың несі білім беру лицензиясына ие болдық. Исламтану және теология мамандарын Қазақстан Республикасы көп конфессиялы еліс болып табылады. Сондықтан біздің студенттеріміз, біз дайындап жатқан мамандарымыз барлық діндерді білетін, оларға түсіністікпен қарайтын жаңағыдай мамандарды дайындауға тырысамыз. Suasananya itu lebih dinamis, artinya student komplain, student bertanya itu lebih aktif. Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah mengenyam pendidikan dan tinggal di sini. Para mahasiswa disiapkan untuk menjadi guru agama di lembaga pendidikan, pegawai kantor Kementerian Agama, juga seorang ulama. Менің есімім Нұрмұхаммед болады, мен 17 жастамын. Оңтүстік Қазақстан Қызылорда облысынан келдім. Бұл оқуға түскен себебім бала кезімнен мен осы оқуды армандайтынмын. Иншалла, бұдан кейін де ары қарай жалғастырамын. Осы оқуды бітіргесін ислам мемлекеттерінде, шет елдерде ары қарай жалғастыруды қалаймын. Бұл жердегі оқу альхамдулилля өте оңай. Бастапқы уақыттарда үйренісу қиын болды, бірақ кейін бізде жақсы сіңісіп кеттік бұл ортаға. Және бізге бұл оқу ұнайды. Иншалла бұл оқуды бітіргесін ары қарай діннің қызметін жасағым келеді, яғни ұстаздық немесе имамдық қылуды қалаймын. Tak hanya aktivitas pembelajaran di kelas, para mahasiswa juga dikenalkan adat dan tradisi budaya Kazakh. Masya Allah, dari mereka-mereka inilah kelak kita semua berharap. Semoga ilmu yang didapat menjadi syafaat. Menebar manfaat lewat pendidikan juga jadi jalan diaspora Indonesia yang satu ini. Ialah Profesor Sony Irawan, dosen jurusan teknik perminyakan di Nazarbayev University, salah satu kampus terbaik di negeri ini. Memiliki pengalaman di industri perminyakan selama lebih dari 2 dekade, membawa Profesor Sony menapaki kaki di kota terdingin kedua di dunia ini. Pak Sony, kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi dosen di universitas ini di Kazakhstan yang memang bukan negara yang cukup terkenal di Indonesia? Iya, memang Kazakhstan ini sendiri sangat susah dieja ke dalam bahasa Indonesia. Saya sendiri punya orang tua untuk ngomong Kazakhstan aja lidahnya terkilir. Saya ingin mencari sesuatu sebab sebelumnya saya sudah traveling juga ke berbagai negara. Kemudian saya masih belum mencoba ke daerah yang sangat dingin seperti salju. Nah, saya ingin mencoba untuk pergi ke suatu daerah yang mungkin ada saljunya. Kebetulan saya search di internet, Nazarbayev sedang memerlukan tenaga staf pengajar. Dan kebetulan staf pengajar yang diinginkan itu sesuai dengan bidang studi saya. 4 tahun sudah pria asal Surabaya ini tebarkan ilmu untuk generasi muda Kazakhstan. Budaya yang berbeda sempat jadi kendala, namun perlahan bisa diterima. Nah, tantangannya apa Pak? Mengajar di ini kan sebenarnya universitasnya internasional ya, pengajarnya, mahasiswanya semua dari berbagai negara. Tantangannya apa Pak mengajar di
international university seperti ini? Studentnya itu lokal, tapi lecturernya, dosen-dosennya ada internasional. Nah, jadi masih ada gap ya, artinya student itu masih kelihatan agak pasif. Biasa kalau seperti di Indonesia, kalau lokal semua rata-rata agak pasif. Nah, cuman dosennya ini berusaha untuk supaya student itu bebas, open gitu. Artinya kalau mau komplain, mau bertanya itu spontan itu, jangan selalu diam. Tapi relatif budaya di sini tuh polite ya, artinya sangat sopan. Negara di tengah daratan terluas di dunia ini kini jadi motor penggerak di Asia Tengah lewat cadangan minyaknya. Entah sampai kapan Profesor Sony akan mengabdi di negeri kaya akan minyak bumi ini. Tapi yang pasti, ia selalu merindukan tanah air. Tradisi juga begitu masih mengakar pada kehidupan masyarakat Kazakh. Aku berkesempatan melihat salah satunya, Nauruz. Sebuah tradisi menyambut hari baru di musim semi. Gambarannya seperti ini. Biasanya masyarakat berkumpul di setiap sudut-sudut kota, tak terkecuali di Wisma Indonesia. Momen ini selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh warga Kazakhstan. Nauruz itu adalah perayaan datangnya musim semi. Biasanya nanti pada tanggal 25 Maret, kami biasanya bikin acara bersama-sama untuk menghormati orang-orang Kazakhstan dan orang-orang Tajikistan. Liburnya lama, 3 hari. Biasanya banyak sekali acara di sini. Pada tahun 2016, tradisi ini diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Tuan muda berdatangan untuk menikmati berbagai pertunjukan mulai dari tarian, nyanyian, hingga santap hidangan. Seekor kambing jantan biasanya terhidang sebagai lambang kemakmuran. Kazakh Grill ini biasanya disajikan di perayaan-perayaan penting acara-acara di Kazakhstan. Dan menariknya adalah setiap bagian dari kambing ini dipotong menjadi 12 bagian. Dan setiap bagiannya memiliki makna tertentu. Seperti bagian panggul yang berarti bagian paling penting dan harus diberikan kepada yang paling terhormat di tempat itu. Oke, thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku dapat bagian punggung yang filosofinya adalah diberikan untuk perempuan yang belum menikah supaya cepat dapat jodoh. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Damda. Yang juga wajib tersaji dalam perayaan diantaranya sup Nauruz. Makanan yang terbuat dari susu, daging kuda, garam, dan biji-bijian sebagai lambang kegembiraan. Nauruz telah dirayakan sejak 5.000 tahun lalu. Bangsa Persia yang pertama kali merayakannya, barulah setelah itu menyebar ke daerah-daerah Asia Barat dan Asia Tengah. Masyarakat Kazakh percaya bila Nauruz digelar secara meriah akan membawa kebahagiaan berlimpah pada tahun berikutnya.
Kazakhstan juga jadi tempat bagi sekitar 200 warga negara Indonesia bermukim. Sebagian besarnya adalah Muslim. Jauh dari tanah air, di momen-momen tertentu seperti Ramadan, pasti jadi momen untuk manfaatkan kebersamaan. Obat rindu kampung halaman, salah satunya kumpul dengan teman seperantauan. Buka puasa bersama misalnya. Semua kegiatan diinisiasi oleh KBRI agar WNI di Astana dan sekitarnya tetap bisa jalin tali silaturahmi. Tentu saja sajian khas Indonesia jadi yang dinanti. Kalau tradisinya di Kazakhstan, Idul Fitri itu tidak libur, orang bekerja. Nah kebetulan orang Indonesia yang ada di sini, kami di KBRI terutama, kami mengikuti liburan di yang Indonesia. Nah kemudian setiap Idul Fitri atau Idul Adha kita membuat acara untuk silaturahmi di sini di Wisma Indonesia atau di Wisma Duta. Kita menyediakan semua masakan-masakan Indonesia dan mengundang semua orang Indonesia, baik yang beragama Islam yang merayakannya maupun yang non Muslim. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu, semuanya berkumpul di sini. Astana dengan segala kemegahannya semakin istimewa dengan Islam di dalamnya. Tak hanya sebagai identitas semata, melainkan tiang utama yang menjaga umatnya tetap berada di jalannya di tengah perkembangan yang ada.